Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore Bapak Ibu ya. Pada video kali ini kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru lagi, yaitu keistimewaan masa kerja aktif 3 tahun dan terdata di Dapodik ya bagi guru honorer terkait peluang lolos menjadi ASN P3K khusus untuk guru honorer negeri tentunya ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan berita terbaru terupdate dari kami. Baik, disclaimer konten ya, untuk video kali ini jadikan saja sebagai tambahan referensi Bapak Ibu ya, karena untuk informasi terkait P3K 2022 akan ada juknis pendaftaran tentunya dari Panselnas. Oke, kita langsung saja to the point ke informasinya. Terkait keistimewaan masa kerja aktif, di sini kita bisa melihat ya bahwasanya masa kerja 3 tahun itu juga dibahas di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 20 tahun 2022. Tentunya ini menjadi landasan hukum Bapak Ibu ya, ini menjadi landasan aturan resmi untuk kita membahas video ini secara lebih mendetail seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya di pasal 5 Bapak Ibu ya. Di pasal 5 di sini dikatakan secara resmi di pasal 5 bahwasanya poin keempat ya, atau ayat keempat, pelamar prioritas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat pertama huruf C merupakan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, kemudian di sini dikatakan juga di poin kedua, pelamar prioritas 1 itu yang pertama THK 2 yang lolos PG, guru non-ASN negeri yang lolos PG, lulusan PPG yang lolos PG, dan guru swasta yang lolos PG. Nah, jadi khusus untuk guru non-ASN negeri, ketika dia lolos passing grade, maka dia akan masuk dalam kategori pelamar prioritas 1. Nah, pertanyaannya, pelamar prioritas 3 itu siapa Bapak Ibu ya? Jadi tentunya yang masuk dalam pelamar prioritas 3 bukan guru swasta, bukan lulusan PPG Bapak Ibu ya, tetapi guru non-ASN negeri yang tentunya terdata di Dapodik dengan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Pertanyaannya sekarang ya, ini banyak sekali mempertanyakan, apakah guru honorer negeri yang terdata di Dapodik dan memiliki masa kerja 3 tahun kemudian belum ikut seleksi di tahun 2021, apakah di seleksi P3K 2022 nantinya masuk ke dalam pelamar prioritas 3? Jawabannya adalah iya Bapak Ibu ya, masuk dalam kategori pelamar prioritas 3. Nah, tetapi kalau THK 2 tidak ikut seleksi di tahun 2021 atau tidak lolos PG, maka dia masuk di prioritas 2. Ini bayangkan ya, pengakuan atas masa kerja aktif untuk guru non-ASN negeri ini sudah dikabulkan dan sudah diamankan melalui pasal 5 ayat keempat Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa cek di sini Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan di pasal 6, pelamar umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B terdiri dari yang pertama itu adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kemendikbudristek dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Kalau dikatakan pelamar umum berarti pelamar itu untuk guru non-ASN negeri berarti masa kerjanya di bawah 3 tahun ya, di bawah 3 tahun. Maka dia akan masuk di pelamar umum. Jadi ketika Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu ini guru non-ASN negeri dan terdata di Dapodik masa kerja 3 tahun, baik ketika Bapak Ibu lolos PG maka masuk di prioritas 1, tidak lolos PG masuk di prioritas 3, tidak ikut seleksi di tahun lalu masuk di prioritas 3. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa cek ya sama-sama terkait hal ini. Di sini dikatakan ya, yang poin pertama, guru non-ASN negeri belum ikut seleksi P3K 2021. Di sini dikatakan jika guru non-ASN negeri telah terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun dan belum ikut seleksi pada P3K 2021, maka akan masuk sebagai pelamar prioritas 3 di P3K 2022. Jadi Bapak Ibu
masa kerja ini terhitung Bapak Ibu ya, dan ini memberikan afirmasi sih sebenarnya ya, secara tidak langsung memberikan afirmasi untuk guru non ASN negeri yang terdata di Dapodik dengan masa kerja 3 tahun ke atas. Seperti itu Bapak Ibu ya, minimal 3 tahun dan 3 tahun ke atas. Nah, jadi tentunya ini menjadi kabar gembira untuk guru non ASN negeri Bapak Ibu ya, yang belum ikut seleksi P3K 2021 kemarin. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Keuntungan kedua adalah guru non ASN negeri yang belum lolos passing grade P3K. Nah, bagaimana nasibnya yang belum lolos PG P3K 2021? Kategori juga ini masuk dalam pelamar prioritas 3. Syaratnya guru non ASN negeri yang belum lulus passing grade P3K 2021 itu terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun minimal ya, minimal 3 tahun ke atas. Dan apabila Bapak Ibu tidak lolos PG tahun lalu, maka Bapak Ibu ini masuk ke dalam prioritas 3, yang mana kita ketahui bahwasanya pelamar prioritas 3 itu sudah tidak perlu lagi tes CAT UNBK, sisa mengikuti seleksi observasi nantinya Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian berikutnya Bapak Ibu ya, di sini kita bisa cek lagi. Nah, seperti ini mekanisme seleksi kesesuaian verifikasi bagi pelamar THK 2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja. Nah, ini dia ya, minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Jadi nantinya Bapak Ibu tidak usah lagi memikirkan tes CAT UNBK, karena yang Bapak Ibu persiapkan saja adalah bagaimana data-data Bapak Ibu valid untuk bisa nanti diverifikasi oleh Pemda dan tentunya juga diverifikasi oleh Kemendikbud. Yang mana yang pertama di sini ada 4 dimensi Bapak Ibu ya yang akan diperiksa. Yang pertama itu adalah dimensi kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik, yang mana yang dimulai adalah kualifikasi akademik S1, diploma 4 atau sertifikat pendidik. Kemudian nantinya juga untuk yang belum lolos PG guru non ASN negeri itu akan diperiksa juga kompetensi teknis mulai dari profesional, pedagogik, sosial, kepribadian Bapak Ibu. Kemudian ada kinerja dan ada pemeriksaan latar belakang atau background check, termasuk perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, psikotoprika dan zat adiktif lainnya. Itu yang akan diverifikasi Bapak Ibu ya. Dan ketika masih ada ketersediaan formasi, nantinya Bapak Ibu bisa mendapatkan kuota formasi juga tanpa ikut tes lagi meskipun Bapak Ibu tidak lolos PG. Inilah salah satu keuntungan ya, keberpihakan Kemendikbud ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa cek ya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Contohnya seperti ini, kita ilustrasikan saja. Misalkan Mapeltik ya, Mapeltik ini anggaplah formasinya 15 dalam satu instansi, kemudian jumlah pelamar prioritas 1 itu 4. Makanya nantinya ada 15 formasi, maka 4 formasi akan keluar karena diisi oleh pelamar prioritas 1 yang mendapatkan formasi. Jadi otomatis itu tersisa sekitar 7 formasi lagi Bapak Ibu ya. Itu tersisa 7 formasi lagi. Nah, ke-7 formasi ini akan lanjut di seleksi observasi yang nantinya bisa diisi oleh pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Ketika lolos seleksi observasi, maka nantinya itu akan ada penempatan juga ketika penempatan pelamar prioritas 1 sudah beres. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, di sini seperti ini urutannya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa perhatikan secara mendetail ya. Untuk pelamar prioritas 2, THK 2, prioritas 3 sekolah negeri, nantinya itu akan mengikuti seleksi administrasi berkas, ada seleksi kesesuaian berkas, kemudian nantinya juga akan diseleksi oleh pihak Kemendikbudristek. Seperti itu ya. Kemudian pelamar prioritas 1 itu akan langsung penempatan Bapak Ibu ya. Pelamar prioritas 1 itu akan langsung penempatan, dan penempatannya itu tentunya berdasarkan data Dapodik. Seperti itu ya. Jadi sudah semakin jelas apa yang kami jelaskan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, seperti ini nantinya Bapak Ibu yang tidak lolos PG tetapi memiliki akun juga tidak perlu membuat akun, tetapi Bapak Ibu perlu update data dan tentunya nantinya akan memilih formasi. Sedangkan pelamar prioritas 1 tanpa buat akun, tanpa update data, dan tanpa memilih formasi karena sisa penempatan. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.